adik-adik semua. Yeay. Kak, lihat wajahnya dong kak. Ada yang berseri-seri ya kak ya. Wah, Ada yang iya. senyum, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kak ya. Ya pasti buat melayani buat Tuhan ini ya Enggak kan. dong, mereka ini pasti udah siap ya kak ya. Iya. Memuji Tuhan, buat menyembah nama Tuhan. Wah, siapa yang udah siap memuji Tuhan angkat tangannya? Banyak sekali kak. banyak Yang di banget. rumah juga siap dong ya. Pastinya dong. Wow, oke. Yuk, sebelum kita mau memulai ibadah kita awali dengan doa ya kak ya. Oke. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada pada sore hari ini Tuhan. Kalau Kids for Christ Betani Batu Tuhan masih boleh berkumpul bersama-sama dan boleh beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak. Aku tuh tadi itu habis baca cerita kak. Cerita apa tuh kak? Pokoknya ceritanya itu tentang kesetiaan. Jadi kita itu harus setia sama Tuhan kak. Karena Tuhan itu setia kak. Betul nggak kak? Betul banget. Kira-kira Tuhan itu setia kenapa ya kak ya? Kenapa ya? Tuhan itu selalu menemani kita. Wah. Terus selalu menyertai kita ya kan? Terus apa lagi ya kak ya? Tuhan itu Tuhan ada di samping kita. ada di samping kita. Kemanapun kita berada, Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita ya kan? Iya betul banget. Yuk, adik-adik yang di sini juga yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk. Yeay. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, Kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihi. mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak, Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Kak, kita itu ternyata nggak setia pas kita waktu kecil kak. Tapi kita harus setia dari kecil, dari besar sampai nanti tua ya kak ya. Sampai Iya, kita benar. mati loh kak. Kita harus tetap setia kak. Ya harus dong. Karena Tuhan itu selalu setia ya sama kita ya. Bener banget. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Saya. Yeay, kita pujikan setia-setialah.
setialah Sekali lagi sampai katakan setia, mati. setialah. Yang setialah, setia sampai Seperti mati. siapa? Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk Kasih setianya. Setia, setialah. setialah sampai mati. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Wow, kita itu punya teman ya kak ya, punya teman, punya sahabat, punya bapak yang setia sama kita kak. Iya bener banget. Siapa, Siapa Kak? ayo? Ayo, siapa yang bisa tebak? Siapa namanya? Jawab yang kencang. Siapa? Siapa kurang kencang, kurang kencang. Wah, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus itu sobat yang setia ya kak ya sama kita. Yuk sekali lagi kita mau pujikan. Ada satu sobat kita yang setia. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. katakan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan semangat, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Hatiku. Yeay. Kita harus tetap setia ya kak ya. Karena kita itu ciptaannya yang sempurna, ciptaannya yang indah. Kita anak-anak Kids Betani Batu mau dijadikan Tuhan Yesus itu ciptaannya yang mulia, yang lebih indah dari semuanya. Amin. Yuk kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dijadikan indah oleh Tuhan Yesus. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya adik-adik, dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Katakan, ku berikan segalanya, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. jadikan aku indah, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. sekali lagi katakan, jadikan aku indah, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. adik-adik, katakan dengan segenap hatimu, kita mau jadikan indah oleh Tuhan. Jadikan aku indah, Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. ajarku Berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah. Yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya
Yuk kita satu hati. Tutup matanya semua yang di sini, yang di rumah juga lipat tangan. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan, oke? Semuanya sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan setiap kami kesempatan untuk bisa beribadah sore hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami Tuhan. Sertai kami semua, kami mau Tuhan Roh-Mu hadir di setiap kami. Jauhkan roh-roh jahat Tuhan, supaya firman-Mu selalu bisa kami lakukan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Oke. Wah, gimana kabarnya yang di sini? Masih sehat? Puji Tuhan. Masih baik? Baik enggak? Baik apa luar biasa? Oh, baik apa luar biasa? Mau yang mana? Dua-duanya? Wow, udah baik, luar biasa ya. Coba sih, nanti kan tadi gak ada yel-yel ya. Kak Keke mau coba sih. Apa kabarnya kids? Baik, tadi maunya dua-duanya toh? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Oke? Tahu ya yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Puji Tuhannya lompat ya. Oke? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Yang di rumah juga gak boleh kelewatan. Oke? Kita coba ya. Apa kabarnya kids? Kebalik. Baik, luar biasa, puji Tuhan. Sekali lagi yuk. Apa kabarnya kids? Puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wah, semuanya semangat ya. Kemarin siapa yang masih ingat ibadah kemarin? Ceritanya tentang siapa? Siapa? Nuh punya apa? Bikin apa Nuh? Kapal. Kapalnya kecil apa besar? Besar. Ada yang ingat berapa hasta? Ayo. Besarnya seberapa? Lupa. Besarnya, si Kak Keke yuk ingat-ingat ya. Kok Kak Keke yang lupa? Besarnya, panjangnya 300 hasta. Kemarin kayak apa katanya Tante Dwi? Kayak lapangan bola, lebih besar lagi katanya. Terus tingginya 30 hasta. Oh, 35. Terus yang lebarnya 50. Oh betul, ada yang bilang betul ya. Oh berarti besar ya. Habis ini kakak juga bahas yang besar. Apa ya kira-kira ya? Kak Vinka boleh dong di setel gambarnya aja. Nah, siapa yang tahu ini? Apa ini? Kebakaran, apalagi? Kebakaran, lava, waduh, panas gak? Kalau kebakaran panas gak? Siapa yang pernah ke dapur ikut mamanya masak? Yang cowok-cowok juga. Wah ya di rumah pernah ikut mamanya masak? Pernah ya? Kalau ke dapur mamanya cetek, panas gak? Panas. Ada yang pernah kena gak? Oh enggak ya? Jangan. Oh pernah. Ayamnya bisa nyiprat. Panas gak ya? Panas. Kayak gini loh, ini loh Kak Keke punya. Mana Rek? Ini apa? Merah, oh bener. Selain merah, lilin. Coba ya, tapi jangan dicontoh. Kalau di rumah sama mama papa, harusnya sama mama papa ya. Wow, segini itu panas gak? Panas. Ya, panasnya di tangannya Kak Keke. Segitu aja panas loh ya. Kalau segini, gimana? Lebih panas. Pakai kipas angin bisa nggak? Oh, nggak bisa. Pakai apa? Pakai air. Airnya seberapa? Banyak. Sebaskom? Bisa? Nggak bisa. Pakai apa dong? Itu ngapain itu? Semprotan nyamuk. Semprotan apa? Pemadam. Kalau
kebakaran gitu yang dipanggil pemadam kebakaran. Oh, iya. Nah ini namanya apa Kak Vinka? Namanya, namanya apa? Dibaca yang keras yang di sini. Dapur api. Waduh, dapur aja ada kompornya sudah panas enggak? Apalagi kalau dapurnya ternyata api. Nah, Kak Keke sekarang mau cerita. Nanti boleh dibaca di rumah ya. Alkitabnya di Daniel 3. Di mana ceritanya? Di mana ceritanya? Daniel 3. Nah, ini ada fotonya sedikit sih. Nah, mau cerita tentang ini. Siapa yang pernah tahu? Wah, ada yang pernah tahu nih. Kelihatan enggak? Ada namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa ini? Ada yang tahu enggak? Dia punya temen loh. Satu, terkenal namanya. Tadi yang Kak Keke sebutin tadi loh. Oh Tuhan, oh ya betul, Tuhan itu sahabatnya salah satu. Yang kemana-mana sama ini bertiga. Tadi Kak Keke sebutkan di ayatnya, di Alkitab namanya. Daniel. Jadi mereka itu sebenarnya kemana-mana berempat. Daniel, Sadrak, terkenalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu nggak mereka ini punya nama asli loh. Punya nama asli. Ini bukan nama palsu ya, ini namanya dikasih sama raja. Nanti kita lihat rajanya, tunggu dulu tapi. Jadi nama aslinya itu dilihat ya. Yang ini siapa? Yang ujung? Salah, yang sebelah sana? Namanya Hanania. Siapa? Sadrak, Hanania. Yang di tengah bajunya biru. Namanya Misael. Siapa? Misael. Diingat ya, sama-sama M. Misael sama. Namanya Mesak, Misael. Terus yang terakhir Abed, namanya Azaria. Azaria. Diingat-ingat ya. Abednego siapa? Azaria. Mesak, Misael. Sadrak, Hanania. Jadi itu nama amalnya, nama awal. Terus sama raja di kerajaan Babel sana dikasih nama Sadrak, Mesak, Abednego. Terkenalnya ini yang terkenal. Daniel tuh ya punya nama loh. Ada yang tahu nggak Daniel namanya siapa? Nggak tahu? Namanya Belsasar. Siapa nama Daniel? Belsasar. Jadi mereka itu waktu dapat kerajaan Babel dikasih nama ini sama rajanya. Coba di next Kak. Nah ini nama rajanya. Rajanya namanya Nebukadnezar. Siapa namanya? Wah, loh ada ininya ya. Ada mahkotanya spesial itu mahkotanya ya. Soalnya kan raja. Wah, dia tuh memimpin banyak negara. Gitu. Nah, karena raja ini kan uangnya sedikit apa banyak ya kalau raja ya? Banyak ya? Banyak. Nah, orang tiga ini, si Sadrak, Mesak, Abednego, dia itu bekerja buat raja. Waduh, kerja buat raja. Siapa yang mau kerja buat raja? Oh, saya. Cuma satu ya. Wah, kalau kerja sama raja dapat banyak. Bisa makan apa aja. Wah. Terus mau minta apa dikasih. Enak gak kira-kira? Enak ya kalau kerja sama raja ya. Nah tapi suatu hari karena kan uangnya banyak nih. Kalau punya uang banyak kira-kira mau ngapain ya? Beli jajan. Apalagi mau ngapain kalau beli? Kalau uangnya banyak? Wah beli iPhone. Waduh beli iPhone. Wah kecil-kecil sudah tahu iPhone ya, keren ini. Apalagi kalau uangnya banyak? Jalan-jalan, terus shopping, waduh shopping. Kakak diajak ya kalau shopping ya. Kalau punya uang banyak bisa melakukan apa saja, iya enggak? Sama kayak ini, rajanya ini. Coba di next Kak. Waduh apa itu? Patung. Tahu
Tahu nggak patungnya terbuat dari apa? Dari emas. Wah, mengkilat ya. Emas itu mahal nggak? Wah, mahal. Siapa yang mau dikasih itu? Oh, ada yang mau dikasih itu ya? Mahal tapi berat loh itu. Tingginya itu tadi kemarin kan belajar Nuh 300 hasta, kok besar ya? Ini tuh tingginya 60 hasta. Waduh, emas loh ini, emas semua. Sekarang aja 1 gram itu mahal, apalagi 60 hasta. 60 hasta itu 27 meter. Waduh, tingginya Kak Keke aja 1,5 meter. Berarti ada apa Kak Keke berapa? Ada 20 Kak Keke ya? Banyak tuh, tinggi sampai atas. Kalah gedung-gedung gitu. Terus lebarnya itu kan lebar ya, tangannya gini. Waduh, pose itu gambarannya Raja Nebukad. Siapa tadi rajanya? Namanya Nebukadnezar. Iya, gayanya kayak ini. Kayak Stephen gayanya tadi ya, berdirinya ya. Dia ini membangun patung. Wah, kan uangnya banyak, dibangun warnanya dari emas. Besar enggak itu? Kalau 27 meter. Besar. Kayak gedung-gedung gitu ya. Besar. Nah, karena dia sudah bangun gedungnya. Karena sudah bangun patung yang besar, akhirnya disuruh bawahan-bawahannya, kalian semua harus menyembah patung yang aku buat. Waduh, ada yang mau nggak kalau gitu? Loh, kalau nggak mau nanti dimasukin ke dapur api yang tadi. Ayo, mau nggak? Mau? Oh, ada yang mau. Wah, jadi semua bangsa-bangsanya ini nanti, oh ini ada suaranya. Jadi kalau misalnya dibuat peraturan, jadi Raja Nebukadnezar ini membuat peraturan kalau ada suara kayak gini, Kak Keke setel ya. Ada suara itu, semua orang harus sujud, harus menyembah. Karena kan jadi peraturannya itu harus ditaati semua orang. Kalau enggak sujud nanti dilempar ke tadi yang namanya apa? Dapur api. Mau enggak dilempar ke sana? Ada yang mau dilempar ke sana? Enggak mau ya, panas. Enggak ada kipas anginnya. Enggak ada AC di situ. Ih, panas. Panas di sana. Kayak neraka. Oh, pernah ke neraka kan enggak tahu ya. Neraka juga panas. Tapi ini ya panas dapur apinya. Jadi waktu enggak mau menyembah, orang-orang itu harus masuk ke dapur api. Jadi semuanya takut. Takut enggak masuk dapur api? Takut ya. Nah, karena takut akhirnya semua menyembah. Jadi kalau ada lagu tuh gitu, semuanya itu harus menyembah patungnya itu. Tapi tadi siapa namanya? Temennya Daniel? Sadrak, Mesak, Abednego. Next Kak. Tapi mereka bertiga tidak mau. Waduh, semuanya itu pada sujud ya. Mereka berdiri sendiri. Kelihatan enggak? Dari 2.000 orang yang berdiri 3. Waduh ya kelihatan. Loh, dia bilang enggak mau aku. Wah, wis. Alamat dilempar ke, tadi yang enggak mau disuruh kemana? Dapur api. Next Kak. Wah, itu ada termometernya, ada pengawalnya 2 termometernya. Jadi yang awalnya panasnya cuma 37 Celcius, masih enggak panas itu ya. 50 wes, panas. Terus karena Nebukadnezar, kok kamu enggak mau menyembah? Ini loh patungku harus disembah. Patung emas. Terus akhirnya karena marah, padahal kan mereka pegawai-pegawai raja, kok nggak mau menyembah? Jadinya Bapak Raja Nebukadnezar ini suruh pengawal-pengawalnya panaskan 7 kali lipat. Waduh, panas nggak itu?
Ada yang pernah ke Surabaya? Panas dah. Oh itu lebih panas lagi. Lebih panas. Kompor itu kalah. Panas 7 kali lipat. Banyak loh ya, 7 kali lipat. Sampai pengawal yang di samping-samping itu ada yang mati. Karena pas manasin itu kebakar juga, kepanasan. Mati. Waduh. Takut enggak? Takut enggak kira-kira bertiga ini? Wow, tapi karena mereka percaya Tuhan Yesus, karena mereka percaya Yesus itu selalu sama-sama mereka enggak takut. Mereka cuma berdoa, Tuhan Yesus sertai kami. Wah gitu. Dia itu ditanya sebenarnya sama Raja Nebukadnezar, kok kamu enggak mau toh menyembah patungku? Keren loh patungku, besar, mahal, pakai emas. Mungkin kalau pakai uang itu bisa bertriliun-triliun, kalah triliun-triliun itu. Mahal soalnya. Dia bilang, saya hanya mau menyembah Tuhan saya. Gitu katanya Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi dia kekeh, saya cuma mau sama Tuhan Yesus saja. Waduh, akhirnya dimasukkan. Next, wah tapi santai ya. Santai, nggak takut tuh. Dimasukkan sampai didorong-dorong tuh. Didorong-dorong sama pengawalnya biar bisa masuk. Masuk. Pakai sarung tangan, bunga-bunga ya sarung tangannya ya. Soalnya kan panas 7 kali lipat. Tapi mereka masuknya santai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih baik mati karena Tuhan Yesus daripada aku harus menyembah apa tadi? Patung apa? Emas. Wah, mereka masuk aja. Wah. Terus ditunggu sama Raja Nebukadnezar. Nih sudah kabarnya gimana ya di dalam ya? Gitu. Kira-kira sudah mati apa belum? Mati enggak kalau dituju? Misal ambil baca 300 derajat itu. Dapur apinya itu 300 derajat. Kira-kira mati enggak orang kalau masuk situ? Mati, sudah tinggal ampasnya aja ya. Enggak ada yang tersisa wis. Tinggal ampas-ampasnya aja. Oh iya makanya, tinggal debu-debunya aja. Gitu. Tapi mari kita lihat. Next Kak. What? Jadi Raja Nebukadnezar ini kepo, pengen tahu. Kira-kira orang 3 ini di dalam ini udah mati apa belum ya gitu. Pas mau dilihat, ini dari jauh ceritanya kan panas ya. Dilihat. Loh, kaget dong. Tadi yang masuk ke dalam dapur api berapa? 3. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Next ya. Loh, 3 kan? Udah dihitung bener-bener. Ayo dihitung ada berapa itu? 1, 2, 3. Ada 3. Wah, kok banyak? Ada 3. Tapi yang dilihat Nebukadnezar itu bukan 3. Wah, ada 4. Warnanya putih. Wah, jadi waktu di dalam dapur api, Tuhan Yesus itu kan tadi sebelum masuk mereka ngapain? Bilang apa tadi? Berdoa, bilang Tuhan sertai Tuhan, supaya nggak takut. Jadi ternyata di dalam itu mereka jalan-jalan, nggak kepanasan. Soalnya Tuhan Yesus itu kirim malaikat Tuhan supaya menjaga 3 orang ini nggak kepanasan, supaya tetap hidup. Wah keren nggak? Wah keren dong Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus keren? Wah keren ya. Padahal kalau orang biasa masuk ke situ, waduh, masuk gini tok jarinya udah hilang, kobong ya, udah terbakar jarinya. Tapi ini seluruh badan masuk, dia masih hidup. Apalagi jalan-jalan. Katanya Raja Nebukadnezar, kok ada 4 orang di dalam yang jalan-jalan. Tadi kamu masukin berapa orang? Gitu. Marah-marah ke pegawainya. Ke pengawal. Marah-marah. Tadi kan yang dimasukkan harusnya 3. Pengawalnya bilang, loh tadi itu sudah 3 Tuhan. Cuma 3 kok yang masuk. Loh itu ada 4. Itu. Terus akhirnya dipanggil. Loh masih senyum-senyum. Dipanggil keluar.
Dipanggil, ayo Sadrak, Mesak, Abednego sini keluar. Gitu. Dia keluar juga santai aja. Oh, enggak kebakaran. Paling dia di sana merasa adem kayak di batu gitu ya. Dingin. Mungkin mereka sambil ngobrol-ngobrol, bercanda di dalam. Wah, gimana? Wah, ada api kayak gitu-gitu. Terus mereka keluar. Bingung enggak Raja Nebukadnezar? Bingung. Ada bingung enggak kalau kayak gitu? Bingung ya. Tadi kan tak masuk, no. Kok bisa sih enggak kebakar? Satu helai rambut pun enggak terbakar. Next Kak. Loh, dicium-cium sampaian sama Raja Nebukadnezarnya. Kok enggak ada? Biasanya kalau masak terus terlalu panas, gosong enggak? Pernah cium bau gosong enggak? Pernah ya? Kalau mamanya lagi masak loh, itu loh baunya gitu ya. Padahal kita di kamar. Pasti kecium ya, baunya ya, kecium ya. Tapi ini keluar, dicium-cium sama Raja Nebukadnezar. Gak ada baunya. Bau gosong itu loh gak ada. Terus semua bajunya utuh, masih lengkap. Wah, penyertaan Tuhan gini. Luar biasa. Kenapa kok dia gak terbakar tadi? Kenapa kok bisa gak terbakar? Ayo ingat gak? Kenapa tadi 3 orang ini gak ada bau asapnya? Terus bajunya masih utuh, dia di dalam dapur api yang panas. Kenapa? Ada malaikat. Siapa yang kirim malaikatnya? Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus kirim? Oh, biar 3 orang itu gak kebakar, biar 3 orang itu tetap hidup. Mereka pasti jadi kesaksian yang luar biasa. Wah, keren gak Tuhan Yesus? Keren. Kenapa kok Tuhan Yesus kirimkan malaikat? Karena mereka bertiga ini setia. Setianya kenapa tadi ya? Karena menyembah Tuhan Yesus. Mereka nggak mau menyembah apa tadi? Patung. Jadi walaupun patungnya bagus, patungnya mahal, mereka nggak mau sembah. Bagus apa enggak? Kuculek. Kalau nggak mau menyembah good atau bad? Good. Kalau nggak mau menyembah patung yang tadi besar, itu good. Kata Tuhan Yesus dari atas, waduh, good rek. Good ini anak-anak ini nanti nilainya 100 gitu. Nilainya si Sadrak, Mesak, Abednego dapat 100. Soalnya mereka setia karena nggak mau menyembah berhala. Namanya kalau patung itu berhala. Soalnya kan itu yang buat manusia. Gak boleh, kata Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya disuruh menyembah jangan mau enggak? Enggak mau. Kalaupun dilempar ke dapur api, tetap mau apa enggak? Enggak. Wah, imannya kuat-kuat ya, harus setia. Siapa yang mau setia sama Tuhan Yesus? Wah, mau semua ya. Tadi kayak lagunya ya, Tuhan Yesus tuh nanti jadikan kamu indah. Kita kalau berharap sama Tuhan, nanti kita pasti dijadikan indah sama Tuhan Yesus. Boleh buka, siapa yang bawa Alkitab atau dari Kak Vinka boleh ya. Mazmur 37 ayat 3. Mazmur 37 ayat 3. Jadi enggak boleh ada penghalang antara kita dan Allah. Jadi enggak boleh, semua harus cinta. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Loh, kok enggak ada? Oh, cinta semua sama Tuhan Yesus. Siapa yang mau setia sama Tuhan Yesus? Wah, mau semua ya. Nih, ayo baca sama-sama ya. Dari ayatnya dulu, rumahnya dulu. Mazmur 37 ayat 3. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang diamlah di negeri dan berlakulah
setia. Diingat-ingat ya, Mazmur ayat. Diingat-ingat ya. Jadi kita harus setia. Tadi itu ada 2 hal yang harus diingat dari 3 orang ini ya, trio. Trio kita bilang. Pertama harus yang kedua harus memilih percaya kepada Tuhan. Ada yang gak percaya gak sama Tuhan? Percaya semua? Oh percaya. Kadang itu kalau Tuhan Yesus, aku lo pengen boneka. Wah, bilangnya sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus kirimkan malaikat misalnya melalui mama. Nanti kamu dapat boneka. Jadi curhatnya sama Tuhan Yesus, ngobrolnya sama Tuhan Yesus. Nanti kan kayak tadi yang trio kan cuma bilang, Tuhan Yesus sertai kami. Tuh. Itu langsung diturunkan malaikat. Sampai orang-orang bingung loh. Ada gak yang mau cerita-cerita sama Tuhan Yesus? Wah, mau cerita sama Tuhan Yesus. Good, harus percaya Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, biar lebih semangat kita nyanyi. Walaupun gunung-gunung beranjak, ayo Kak. Biar kita lebih semangat, kita mau setia. Siapa yang mau setia sama Tuhan sekali lagi coba sih Kak mau lihat. Wah banyak ya yang mau setia sama Tuhan. Nggak takut dapur api? Enggak. Percaya Tuhan Yesus ada? Percaya. Yuk Kak kita nyanyi. Biarpun gunung-gunung beranjak. Sama gerakan ya. Biar semangat tadi nggak ada yang gerak kakak lihat. Yuk kita nyanyi. Sama gerak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi. Biarpun gunung lompat beranjak dan segala ayo bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dari. Siap-siap ya, lompat-lompat ke kanan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ke kiri. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang keren. Tante Ratna, saya serahkan ke Tante Ratna. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus, yes, yes, yes. Semua bilang gitu ya. Tuh, Yesus kita dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kalau adik-adik setia, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kata firman Tuhan ya. Kita akan mengalami banyak pertolongan. Kita akan mengalami banyak mujizat. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Ya, setia artinya tetap mau hanya menyembah Tuhan, beribadah rajin, tetap rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin melakukan firman. Puji Tuhan. Adik-adik, kita semua diberkati. Bilang terima kasih Kak Keke. 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Iya. Puji Tuhan adik-adik. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia juga. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan.
Tiba saatnya kami mau menabur, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salah satu bisa mengambil bisa mengambil kantong persembahan dan dijalankan ya, sambil kakak-kakak memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan Bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Yang sudah memberikan persembahan bisa bangkit berdiri yuk. Biarpun gunung-gunung Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, Haleluya. yang mengasihiku. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tetap setia ya, tetap rajin beribadah supaya adik-adik mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa, kita akan akhiri. Kami bersyukur Bapa buat sore hari ini. Terima kasih buat cinta Tuhan buat kami. Engkau begitu setia buat kami. Bapa, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami sudah melihat keajaiban Tuhan buat Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami percaya kami juga adalah Sadrak seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kami anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca dan mendengarkan firman. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami. Buat kami melihat mujizat dan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Hari-hari ini buat anak-anak ini. Bukakan mata rohani kami semua. Supaya kami boleh melihat Tuhan setiap hari. Melihat kebaikan Tuhan. Melalui papa mama kami. Melalui kakek nenek, tante kami, siapapun di sekitar kami. Bahkan Tuhan sanggup mengadakan sesuatu yang dahsyat buat adik-adik kami. Bapa, berkati kami, berkati di dalam nama Yesus. Juga papa mama, saudara-saudara kami yang mendampingi di rumah, tante, om, semua yang mendampingi dan setia menjagai kami, berkati kami. Dan kakak-kakak youth yang melayani kami Bapa, biar berkat damai sejahtera, berkat penyertaan Tuhan yang dahsyat, kesehatan dari Tuhan, hikmat menyertai kami semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kakak-kakak yuk nyanyi ya. Adik-adik mengambil kue di belakang, baris yang rapi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ada satu saudaraku yang setia
Nama